Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zilan Faisal dengan NIM 3 digit terakhir 007 akan mempresentasikan tentang komponen penyusun jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu komponen dasar jaringan LAN. Terdapat software, hardware, dan alat jaringan. Software atau perangkat lunak yang berisikan sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan driver lainnya. Lalu hardware yaitu perangkat keras jaringan yaitu berupa server atau workstation. Lalu ada alat jaringan yaitu NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optic, dan lain-lain. Lalu ada USB modem atau wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Lalu ada wireless router, ada switch atau hub yaitu router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, konektor RJ45. Begitu, berikut adalah contoh gambarnya. Hub, switch, dan router. Hub atau hub di antara ketiganya, hub adalah perangkat yang paling murah dan paling sederhana. Fungsi dari hub sendiri adalah untuk menghubungkan antara port satu dengan yang lain. Segala hal yang dikirimkan ke satu port akan dikirimkan kepada semua port yang lain. Inilah mengapa hub seringkali dikatakan yang paling bodoh di antara ketiganya. Di dalam hub, bandwidth dari suatu jaringan dibagi rata ke tiap-tiap portnya, sehingga makin banyak port yang mengakses jaringan, maka semakin berat pula traffic yang sedang berjalan sehingga koneksi pun melambat. Di lain sisi, jika hanya ada satu port yang mengaksesnya, maka koneksinya pun akan lebih maksimal. Hub saat ini jarang digunakan oleh masyarakat awam karena kekurangan-kekurangan tersebut. Switch adalah versi upgrade dari hub, di mana switch memberikan alternatif yang dapat mengatasi kekurangan dari hub. Switch dapat menentukan alamat port yang dituju dalam komunikasi antar jaringan, sehingga hanya port tersebut yang menerima transmisi data. Switch dapat melakukannya karena switch merecord data MAC address dari tiap port yang terhubung dengannya. Karena switch dapat memilah alamat port yang dituju dalam sebuah transmisi, switch dapat membuat komunikasi antar jaringan menjadi lebih efisien. Tidak seperti hub, switch akan mengalokasikan bandwidth secara maksimal kepada setiap portnya sehingga konektivitas pun semakin stabil dan lancar. Perangkat inilah yang sering menjadi pilihan untuk membuat jaringan kecil untuk keperluan-keperluan sederhana. Lalu ada router, merupakan perangkat yang berbeda dengan kedua perangkat yang sudah disebutkan. Router dikatakan lebih pintar dari hub maupun switch karena router dapat melakukan hal-hal yang keduanya tidak dapat dilakukan. Router mengidentifikasi paket data yang dikirimkan untuk melihat sumber dan tujuan dari sebuah transmisi dan mengarahkan transmisi tersebut ke tempat yang sesuai untuk memastikan transmisi tersebut benar-benar sampai pada tujuannya. Router dapat mengoneksikan perangkat-perangkat yang terhubung dengannya ke internet secara langsung tanpa menggunakan perangkat antara. Selain itu, router juga dibekali dengan fitur tambahan seperti port switch tambahan, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), dan firewall untuk meningkatkan keamanan transmisi data dalam suatu jaringan. UTP dan STP. UTP kepanjangannya adalah Unshielded Twist Pair. Kabel ini merupakan jenis kabel berpilihan yang tidak memiliki selubung pelindung dalam satu kabel UTP. Terdapat 4 buah pasang kabel di dalamnya dengan warna putih orange putih, hijau putih, putih biru, putih coklat, dan coklat. Kabel UTP memiliki 7 jenis yang berbeda, yakni kabel UTP Cat1 hingga kabel UTP Cat7. Masing-masing jenis kabel ini memiliki kecepatan yang bertolak belakang atau sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi jenisnya, maka semakin tinggi pula kecepatan yang muncul. Kabel ini menggunakan konektor RJ45 dan RJ11 dalam penggunaannya.
Umumnya penggunaan kabel UTP pada LAN atau jaringan koneksi internet. Fungsi dari kabel ini sendiri adalah sebagai pembatas kecepatan aksi internet komputer. Di dalam kabel UTP terdapat konduktor yang membentuk sirkuit tunggal terputar satu sama lain guna menghilangkan adanya gangguan elektromagnetik dari sumber eksternal. STP memiliki kepanjangan shield twist pair atau kabel ini mempunyai selubung pelindung dengan 2 buah selubung yang melindungi tiap kabel. Kabel ini memiliki bentuk yang berbeda dengan satunya, yakni kabel STP memiliki 4 buah kawat tembaga di dalam kabelnya. Selain pada perangkat elektronik, kabel STP juga umum Anda temukan dalam penggunaan jaringan data serta jaringan token ring IBM. Fungsi dari kabel STP sendiri adalah sebagai media transmisi yang penggunanya di beberapa alat elektronik guna menghubungkan antara pengirim dan penerima agar dapat melakukan pertukaran data. Kabel STP umumnya digunakan di perangkat elektronik seperti televisi, radio, komputer, sehingga telepon. Alat-alat tersebut memerlukan media transmisi yakni kabel STP untuk bisa menerima dan mengirim data dalam penggunaannya. Berikut adalah contoh kabel UTP dan STP. Lalu ada 2 tipe susunan kabel twist pair, ada crossover dan straight through. Lalu ada single mode dan multi mode. Lalu perbedaan antara fiber optics dan twist pair. Dan tipe konektor fiber optics ada straight tip, fiber channel, square connector, little connector, mechanical transfer regis jack. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Sekarang akan lanjut ke praktek kabel.